Sahiba berhalusinasi bahwa sebuah pilar telah jatuh menimpa Angat dan mengkhawatirkannya. Sahiba meminta Angat untuk membuka matanya. Manfer, Gurlin, dan yang lainnya melihat Sahiba berbicara sendiri. Manfer dan Gurlin berpikir mengapa Sahiba bersikap seperti itu. Sirat mengejek Sahiba dalam hatinya. Terungkap bahwa Sirat berkata kepada seseorang yang misterius bahwa jika mereka mencampur bubuk itu ke dalam air dan menaruhnya di kamar Sahiba, maka mereka dapat membuktikan bahwa Sahiba telah menjadi gila. Orang misterius itu menyetujuinya. Manfer bertanya kepada Sahiba apa yang sedang dilakukannya dan bertanya apakah Sahiba sudah gila. Jaslin juga mengatakan kepada Sahiba bahwa Angat tidak ada di sini. Sahiba tersadar dari halusinasi dan melihat bahwa Angat benar-benar tidak ada di sini. Sahiba tidak mengerti kemana Angat pergi. Sirat mengatakan kepada Sahiba bahwa Angat telah pergi ke kantor. Manfer bertanya pada Sahiba apa yang sedang ia coba lakukan, karena kemarin ia hampir melompat dari pagar dan sekarang ia melakukan ini. Manfer bertanya pada Sahiba apakah ia melakukan semua ini untuk menarik perhatian semua orang. Sirat juga mengomentari Sahiba. Jaslin bertanya pada Sirat apakah ia tidak melihat bahwa Sahiba sedang tidak enak badan. Manfer memperingatkan Sahiba untuk tidak keluar dari kamarnya karena beberapa temannya akan datang hari ini. Jaslin dan Gary membawa Sahiba ke kamarnya. Angat datang ke Giat Residensi dan bertanya kepada resepsionis apakah rekaman videonya sudah siap. Resepsionis mengatakan bahwa bos mereka menyuruhnya untuk menyiapkan rekaman tersebut. Angat melihat rekaman itu dan di dalamnya, Fir terlihat mengejar Kirat keluar dari hotel. Angat teringat kata-kata Fir dan Kirat. Angat mengambil rekaman itu dan pergi dari sana. Jaslin dan Gary membawa Sahiba ke kamarnya. Sahiba mengatakan kepada Jaslin bahwa dia benar-benar melihat Angat terluka. Sahiba meminta air kepada Gary. Gary memberi air, tetapi Sahiba meminta lebih banyak. Sahiba mengambil kendi dan meminum air langsung darinya. Gary merasa aneh dengan perilaku Sahiba. Prabjiot memberi tahu Hansraj apa yang terjadi. Sirat mengatakan kepada keluarga Brar bahwa dia sangat khawatir tentang kesehatan Sahiba. Manfer mengatakan kepada Sirat bahwa Sahiba hanya berpura-pura. Manfer mengatakan dia berpikir Sahiba ingin membuktikan bahwa keluarga Brar telah menyiksanya sedemikian rupa sehingga dia kehilangan kestabilan mentalnya. Sirat mengatakan dia tidak pernah menyangka Sahiba akan selicik ini. Manfer mengatakan dia akan membicarakannya dengan Angat. Jaslin memberi makan Sahiba. Sahiba mengatakan kepada Jaslin bahwa dia benar-benar melihat Angat terluka. Jaslin mengatakan kepada Sahiba bahwa dia mempercayainya dan mengatakan mereka perlu memikirkan apa yang terjadi padanya. Jaslin bertanya kepada Sahiba mengapa dia naik ke pagar pembatas. Sahiba mencoba mengingatnya tetapi dia tidak mengingat apapun. Gary meminta Sahiba untuk beristirahat agar dia merasa lebih baik. Sahiba mencoba tidur. Jaslin dan Gary berbicara tentang kekhawatiran Sahiba terhadap Angat. Fir bertanya kepada Angat mengapa ia memanggilnya ke sini. Angat mengatakan kepada Fir bahwa ia memberikan kesempatan terakhir dan meminta Fir untuk mengatakan yang sebenarnya. Fir mengatakan bahwa ia sudah mengatakan yang sebenarnya. Angat menunjukkan rekaman video dan mengatakan bahwa dalam rekaman ini jelas terlihat Kirat melarikan diri dari kamarnya setelah ketakutan. Angat bertanya kepada Fir apa yang telah ia lakukan terhadap Kirat. Fir mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun dan mencoba pergi, tetapi Angat memaksa Fir masuk ke dalam mobilnya. Angat akhirnya mengetahui seluruh kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Kirat. Karena merasa sangat bersalah telah meragukan Sahiba dan membela Fir selama ini, Angat langsung membawa Fir ke rumah keluarga Monga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesampainya di sana, Angat memaksa Fir berdiri di depan Kirat dan keluarganya. Bahkan, Angat membuat Fir berlutut dan bersujud di kaki Kirat sebagai bentuk penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Dengan penuh rasa bersalah, Angat mengakui di hadapan keluarga Monga bahwa ia kini mengetahui seluruh kebenaran tentang kejadian malam itu. Angat mengatakan bahwa Sahiba ternyata benar sejak awal. Ia menyesal karena tidak mempercayai istrinya dan justru terus membela Fir. Dengan suara penuh penyesalan, Angat mengaku bahwa kesalahan tersebut akan terus menghantuinya. Ia juga mengatakan bahwa setelah Fir meminta maaf, keluarga Monga berhak melakukan apapun yang mereka anggap pantas, termasuk melaporkannya ke polisi. Namun, Fir tetap keras kepala. Ia menolak meminta maaf dan bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah.
Fir bahkan kembali mengarang cerita baru untuk membela dirinya. Ia mengklaim bahwa Kirat yang melukainya dan mencoba memutarbalikkan fakta. Fir juga mengatakan bahwa Kirat lebih memilih Gary dibanding dirinya, sehingga menurutnya semua tuduhan itu tidak masuk akal. Saat Angat kembali mendesak Fir untuk meminta maaf, Fir justru melampiaskan kekesalannya kepada sang kakak. Ia mengatakan bahwa dirinya terluka karena Angat lebih mempercayai orang lain daripada saudara kandungnya sendiri. Meski begitu, Angat tidak berubah pikiran. Melihat pertengkaran itu semakin memanas, Kirat meminta Angat untuk berhenti. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah cukup dipermalukan dan tidak ingin ada drama tambahan lagi. Setelah itu, Fir pergi meninggalkan rumah keluarga Monga dengan penuh amarah. Setelah Fir pergi, Angat kembali meminta maaf kepada keluarga Monga atas semua penderitaan yang telah mereka alami. Namun Santosh tidak bisa menerima permintaan maaf itu begitu saja. Ia mengingatkan Angat bahwa dirinya pernah menamparkan Sahiba dan menolak mempercayainya ketika Sahiba berusaha membela Kirat. Santosh menegur Angat dengan keras dan mempertanyakan bagaimana ia bisa begitu mudah menghakimi Sahiba. Angat mencoba menjelaskan, tetapi kali ini ia tidak memiliki jawaban. Ia sadar bahwa dirinya memang telah melakukan kesalahan besar. Karena tidak sanggup menjawab pertanyaan Santosh, Angat akhirnya pergi dengan perasaan bersalah. Di sisi lain, Sirat masih menjalankan rencana liciknya. Ia menerima sebuah paket dari seseorang misterius. Dengan senyum puas, Sirat memuji isi paket tersebut karena menurutnya obat itu berhasil membuat Sahiba kehilangan kendali atas dirinya. Sirat bahkan membayangkan akan terjadi kekacauan besar dalam pesta arisan yang diadakan Manfer. Sementara itu, Manfer sedang menghadiri pesta arisan bersama teman-temannya. Di sana, beberapa temannya mulai membicarakan masalah yang menimpa keluarga Brar. Mereka mengomentari bagaimana menantu keluarga itu telah membatalkan pernikahan Fir dan menyebabkan berbagai masalah. Salah satu teman Manfer bahkan sedang menulis undangan pernikahan putranya dan mengajak Manfer untuk hadir. Pada saat yang sama, Sirat diam-diam mencampurkan obat dari paket misterius itu ke dalam kendi air baru. Setelah itu, ia masuk ke kamar Sahiba dan mengganti kendi air lama dengan yang sudah dicampuri obat. Tak lama kemudian, seorang pelayan secara tidak sengaja menjatuhkan sisa obat di kamar tersebut. Namun Sahiba tidak menyadari apapun. Sirat lalu menawarkan air kepada Sahiba. Karena tidak curiga, Sahiba meminumnya. Setelah memastikan obat mulai bekerja, Sirat mengatakan kepada Sahiba bahwa Angat sedang mencarinya dan kemungkinan ingin membahas masalah perceraian mereka. Mendengar hal itu, Sahiba langsung keluar untuk menemui Angat. Namun obat yang diminumnya mulai bereaksi. Saat tiba di tempat arisan Manfer, Sahiba mulai mengalami halusinasi. Ia melihat seorang wanita sedang menulis sesuatu dan mengira wanita itu adalah Angat yang sedang menandatangani surat perceraian. Dalam keadaan panik, Sahiba berlari menghampiri wanita tersebut sambil memohon agar Angat tidak menandatangani surat cerai. Ia kemudian mencoba merebut kartu undangan yang sedang ditulis oleh teman Manfer karena mengira itu adalah dokumen perceraian. Tindakan Sahiba membuat suasana pesta menjadi kacau. Semua orang terkejut melihat tingkah lakunya yang tidak biasa. Manfer segera menghampiri Sahiba dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Namun Sahiba yang sedang berada di bawah pengaruh obat terus berhalusinasi. Ia bahkan merasa melihat dirinya sendiri berbicara dan mengomentari tindakannya. Keadaan itu membuatnya semakin bingung dan kehilangan kendali. Dalam kepanikannya, Sahiba mendorong Manfer hingga menjauh. Melihat kejadian itu, Tanu, salah satu teman Manfer, mencoba menenangkan Sahiba dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.